Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aha Bernando, NPM 18460210009 dari kelas paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Politik Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusutan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter dan nation building. Dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktator perorangan, partai ataupun militer. Seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami perubahan atau perkembangan semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. 1. Tahun 1945 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Sesudah kemerdekaan. Pada masa periode ini, Indonesia menggunakan UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Selama perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada masa periode ini bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak berkembangnya partai-partai politik. Namun pada masa ini praktik demokrasi dinilai gagal. Hal ini disebabkan oleh dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950, dan bersamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Karena hal itu, maka Presiden Indonesia mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisikan tentang bubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Tahun 1966 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin, banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran-peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS /1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom dengan ciri presiden bersifat diktator, terbatasnya peran partai politik, dan berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Dalam masa pemerintahan demokrasi terpimpin, terdapat beberapa penyimpangan seperti mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan, peranan parlemen lemah
bahkan akhirnya dibubarkan oleh Presiden dan Presiden membentuk DPR-GR. Jaminan HAM lemah. Terjadi sentralisasi kekuasaan. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC atau Blok Timur. Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G30 September 1965 oleh PKI, hal itu menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. 3. Tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya, peran Presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu. Sebab kenyataannya, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pemerintahan Orde Baru. Ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan I.R. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini, menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal. 4. Tahun 1999 sampai dengan sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berangkat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun, dalam pelaksanaannya setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan lain, perkataan model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.